Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul akhlak, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Asep Maulana yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Nenden Munawarah MPDI. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa saya akan bacakan wa'budullaha wa la tusraku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jaro dzil qurba wal jaro junubi was sahib bal jangbi wabnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada Allah, kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawab, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari sini kita bisa ambil bahwasannya yang dimaksud akhlak kepada Allah itu dengan cara tidak mensekutukannya, langsung banyak beribadah seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, langsung berbakti kepada orang tua. Bahkan sebaik apapun seseorang, jika tidak menyembah Allah, dia hanya menjadi manusia yang rugi dan diancam dengan api neraka. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Lalu selanjutnya, cara berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mencintainya lebih dari siapapun, baik itu orang tua, anak-anak kita, istri-istri kita, yang dijelaskan seperti dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lalu berikutnya adalah mentaati dan mengikuti ajarannya. Dan kita contohnya mendirikan sunnah itu dalam keseharian kita, dan lalu banyak bersalawat kepada beliau, seperti seringlah bersalawat kepada beliau sebagai bentuk kita sayang kepada nabinya. Dalam surah hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa bersalawat untukku 1 kali, maka dengan salawatnya itu Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Lalu hal yang dijauhi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat At-Jummar 65, walaqad ja'auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalka wa la takunanna minal khasirin, yang artinya telah diwahyukan kepada engkau dan juga rasul-rasulnya sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik akbar, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Jika syirik itu dibawa sampai meninggal, artinya atau sebelum bertobat, maka ancamannya neraka jahanam. Amalannya sia-sia jika kita berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah juga tidak suka jika larangannya dilanggar, seperti ngakunya seorang muslim tapi dia tidak sholat,
atau ketika bulan Ramadan dia enggan berpuasa, dia yang ngakunya muslim tapi melakukan perzinahan, itu perbuatan yang Allah sangat benci. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surah Quran Al-Hasr ayat 19. Orang fasik itu seolah-olah perbuatannya tidak diketahui Allah, padahal Allah tuh mempunyai sifat yang maha melihat. Nauzubillah. Lalu selanjutnya, hal yang harus dijauhi ketika berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama adalah orang-orang yang selalu mengolok-ngoloknya, baik sunnah dengan dalih mereka bercanda, apalagi kalau serius. Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 yang Allah Ta'ala berfirman, jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersunda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sudah beriman. Jelas dalam ayat ini dianggap tidak beriman jikalau ada seseorang yang mengolok-olok ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sebagian kita tuh banyak orang yang ketika sudah hijrah, lalu ketika temannya itu mengajak kepada hal kemaksiatannya lagi, lalu orang yang hijrah itu dianggap sok suci dan diolok-olok, dipermalukan. Kesimpulannya, bahwasannya bahwa akhlak kepada Allah itu dengan cara mentaati perintahnya, baik perintah sholat, puasa, zakat, dan juga menjauhi larangan. Menjauhi larangannya seperti berbuat zina, berbuat syirik, dan lain-lain. Adapun akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan cara mencintainya lebih dari siapapun, lalu mengikuti ajarannya, menerapkan sunnahnya dalam keseharian, baik itu ibadah maupun non ibadah, serta janganlah mengolok-ngolok ajarannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.